Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Semua sehat? Amin. Dalam anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dulu. Judul renungan saya pada hari ini adalah Tuhan perisai. Tuhan perisai. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan selesainya. Kalau di Alkitab itu ayat yang di Alkitab handphone itu ada yang ayat sampai ayat 8. Tapi kalau menurut Alkitab cetak itu sampai ayat 9. Tapi kita akan baca semua ini ayat pasal satu pasal ini. Judulnya Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan memakahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah Bapak Ibu, pasal yang ketiga ini cukup unik. Jadi ada beberapa pemazmur ya, ada beberapa orang yang menuliskan di kitab Mazmur itu bukan sekedar dia sedang memuji Tuhan. Hampir sepertiga dari kitab Mazmur itu isinya curhatan. Curhat tentang dirinya, curhat tentang keadaannya yang dia alami pada waktu itu. Nah, Mazmur pasal yang ketiga ini cukup menarik. Saya itu menyelidiki pasal ini terkagum-kagum, bahkan entah berapa hari saya menyelidikinya raw barbar. Panjang sekali pembahasan Mazmur pasal yang ketiga ini. Saya tidak akan membahas semuanya karena waktunya tidak cukup. Ini sangat luar biasa. Ini Mazmur itu menjadi sebuah pengalaman hidup pribadi Daud dengan Tuhan. Pada waktu itu ayat pertama disebutkan begini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi ini peristiwa ketika Absalom itu memberontak kepada Daud. Pengen jadi raja. Ini ceritanya kemudian dalam situasi yang seperti itu kemudian Daud itu menuliskan hidupnya. Menuliskan kisahnya atau apa-apa setiap ayat yang dia catat di pasal yang ketiga ini. Itu punya latar belakang. Bayangkan setiap ayat itu punya latar belakang. Dan itu memberkati saya secara pribadi. Pertanyaan terbesar begini, kenapa Daud harus lari? Kalau saya bilang bukan lari, mungkin dia menghindar dari Absalom. Kenapa Daud harus sudahlah nggak apa-apa nih, terserah nih kasarannya PPN ke kerajaan nih. Dia lebih baik lari, dia lebih baik menghindar dari konfrontasi langsung dengan Absalom. Nah ternyata salah satu penyebab kenapa Daud itu tidak mau langsung konfrontasi dengan anaknya, selain Absalom itu anaknya, ternyata Daud itu secara tidak langsung, dia sadar, dia tahu bahwa yang menyebabkan Absalom memberontak kepada dia, itu Daud sendiri. Saya ulangi. Yang membuat Absalom itu kemudian memberontak kepada bapaknya itu Daud sendiri. Saya beritahu latar belakang dulu ayat yang pertama.
bagaimana Absalom itu memberontak kepada Daud. Dimulai dari 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel. Tahan dulu, 2 Samuel pasal 13. Ceritanya adalah ketika Amnon, jadi Daud itu istrinya banyak, tapi yang cukup tercatat itu ada 9. Terakhir itu Batseba. Istrinya Daud itu banyak. Nah, dari istri-istrinya Daud ini masing-masing punya anak. Ada seorang istri namanya Ahinoam, dia punya anak namanya Amnon. Nah, kemudian ada juga istrinya Daud namanya Maka. Dia punya anak namanya Absalom dan Tamar. Nah, Amnon itu adalah istilahnya kakak ya. Kakaknya dia karena itu istri kedua atau ketiganya Daud. Begitu. Kemudian Maka itu istri keempat atau kelima, saya lupa itu. Itu istilahnya Absalom itu ngajeni, ini masku nih. Karena ini dari istri yang lebih tua dibandingkan bapaknya gitu kan ya. Nah, ketika Absalom dan Tamar ini kakak beradik, Amnon itu jatuh cinta kepada Tamar. Karena itu kan secara tidak langsung dia adiknya toh. Amnon itu cinta kepada Tamar dan dia memperkosa Tamar. Dia memperkosa Tamar dan ketika dia memperkosa Tamar yang terjadi adalah Absalom tahu bahwa adiknya itu diperkosa oleh kakaknya Amnon. Yang menjadi sebuah pertanyaan terbesar begini, Daud tahu peristiwa itu. Daud tahu peristiwa itu. Coba perhatikan 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Mulai ayat yang ke-20. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Jangan begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Jadi ini Absalom nih, udah apa-apa deh kamu diperkosa sama itu kan kakakmu sendiri gitu. Jadi Absalom itu berusaha menenangkan dirinya. Ayat 21 perhatikan begini. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Daud tahu loh, peristiwa pemerkosaan ini Daud. Bahkan Amnon itu setelah memperkosa Tamar, itu ayat sebelumnya nggak perlu saya terangkan, Bapak bisa baca di rumah. Setelah Amnon memperkosa Tamar, itu Tamar dicampakkan. Pergi kamu, sudah aku nggak butuh kamu, aku benci sama kamu. Padahal sebelumnya Amnon tuh ngejar-ngejar. Wah kejam sekali. Dan kemudian ayat 22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon. Mereka berseteru, nggak ngomong tuh, jutean. Baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Yang paling menarik di sini Bapak Ibu, peristiwa Amnon memperkosa Tamar, Daud tahu dan Daud tidak melakukan apa-apa. Daud hanya marah tok. Tidak tercatat Amnon itu kemudian menghukumnya. Tidak tercatat sama sekali. Dan itu hatinya Absalom itu begitu bencinya kepada Amnon. Dan Daud tahu perselisihan antara anak-anaknya ini. Tapi Daud tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya ayat yang ke-23. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. 2 tahun dia simpan kebencian. Absalom simpan kebencian, benci kepada Amnon. Dan kemudian ada perasaan, loh bapakku tahu. Bapakku tahu kalau adikku tuh diperkosa, dia diem aja.
dia simpan dalam hatinya. Dalam peristiwa di tempat Baal Hasor ini, endingnya adalah kemudian Absalom membunuh Amnon. Dan setelah dia membunuh kepada Amnon, dia pergi ke kerajaan Gesur. Kerajaan yang dipimpin oleh kakeknya, Raja Talmai. Dan dia melarikan diri selama 3 tahun. Setelah pemerkosaan Tamar, 2 tahun kemudian Absalom membunuh Amnon. Setelah membunuh dia lari ke kerajaan kakeknya selama 3 tahun. Berarti 5 tahun sudah. Dan kemudian setelah beberapa waktu kemudian setelah 5 peristiwa itu, Daud tuh manggil Absalom. Absalom kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia kembali ke Yerusalem, dipanggillah Absalom pulang. Pulang. Tetapi ketika dia sampai di Yerusalem, apa yang terjadi? 2 Samuel pasal 14 ayat yang ke 28. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya. Dengan tidak datang ke hadapan raja. Jadi kasarannya gini, Absalom pulanglah engkau. Pulang dia ke Yerusalem. Ketika dia pulang 2 tahun tidak diajak ngomong sama bapaknya. Betapa hatinya itu sangat carut marut, sakit hatinya loh. Dulu adikku diperkosa, bapakku enggak ngomong apa-apa, enggak melakukan tindakan apa-apa. Aku pergi melarikan diri, kemudian aku dipanggil lagi ke sini. 2 tahun aku enggak diajak ngomong. Itu hatinya begitu pahit banget. Hatinya itu begitu pahit. Sampai pada suatu saat ternyata sebuah momen di mana ini saatnya aku memberontak. Dan dia menghasut orang-orang dengan cara salah satunya begini. Ada orang yang mau menghadap raja di pintu gerbang kota. Ditanya Absalom, kamu mau ngapain? Aku mau mengadukan perkaraku, aku ada masalah. Absalom bilang begini, jangan kepada raja itu orang sibuk sih sama aku aja. Kemudian Absalom memberikan jalan keluar, memberikan konseling. Ada lagi kemudian ada orang lain lagi seperti itu. Kamu mau kemana? Aku menghadap raja untuk mempertaruhkan perkaraku. Raja tuh sibuk sudah sama aku aja. Jadi kemudian itu terus menerus dilakukan sehingga Absalom itu mendapatkan hati di antara rakyat Yerusalem pada waktu itu. Oh ternyata nih Absalom ini orangnya baik ya, suka menolong, suka memperhatikan hidup saya. Buktinya perkaraku ini, masalahku itu dia memberikan jalan keluarnya. Itu udah mencuri hatinya Absalom itu begitu. Sampai pada sebuah titik di mana Absalom berkata, ini waktunya aku mengambil alih kerajaan. Ditambah Ahitofel itu siapa? Ahitofel itu adalah kakeknya Betseba. Betseba itu apanya Daud? Istrinya Daud, tapi diambil dengan cara-cara yang tidak baik. Kita tahu cerita semuanya itu. Dia tahu peristiwa itu. Ahitofel tahu, cucuku diambil istri oleh rajaku. Tapi caranya dengan cara apa? Mengorbankan suaminya, suruh berperang ke depan. Sakit hatinya Ahitofel itu disimpan. Sampai ketemu dengan Absalom yang juga sakit hati kepada Daud. Orang sakit hati ketemu dengan sakit hati. Mereka mengadakan persekongkolan. Dan tahukah Bapak Ibu siapakah Ahitofel? Ahitofel adalah orang yang mengerti siapa dalamannya Daud. Dia mengerti pola pikirnya Daud. Dia tahu cara kerjanya Daud. Dia tahu bagaimana Daud memerintah. Bahkan pakai tanda kutip ini pakai istilah saya. Ahitofel
itu tahu dapurnya Daud itu seperti apa. Kehidupan di luar kerajaan, kehidupan di luar pemerintahan, itu Ahitofel tahu betul. Daud itu sempat menjadi orang yang kepercayaannya. Karena apa? Ahitofel menjadi kepercayaannya. Ahitofel itu menjadi orang yang kalau dia memberikan saran kepada raja, sarannya itu seperti titah Tuhan. Bayangkan. Jadi ini Ahitofel tuh orang bolopleknya Daud. Dia penasehat raja. Raja kalau ada masalah ngomong Ahitofel. Ahitofel aku ada masalah ini. Ahitofel kita akan mengadakan peperangan ini. Dan Ahitofel selalu memberikan saran. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh. Dan orang itu sakit hati karena melihat cucunya diambil istri dengan cara-cara yang tidak baik. Orang sakit hati kumpul dengan sakit hati. Sejauh penelitian saya, ternyata Absalom dan Ahitofel ini berhasil mengumpulkan 12.000 orang pasukan untuk memberontak kepada Daud. Daud lari nih. Oke, aku lari aja deh. Aku pergi aja dari Yerusalem. Di tengah perjalanan pada waktu pelariannya, ada seorang lagi yang namanya Simei. Dia itu membuli Daud, melempari Daud, mengutuk-utuki Daud dengan kata-kata tidak baik dan melempari Daud dengan batu. Woi, kamu ini, dikata-katain Daud. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini Bapak Ibu. Tekanan yang dialami oleh Daud adalah nih, kerajaannya diambang kehancuran. Hancur bukan oleh tentara yang lain, hancur oleh anaknya sendiri. Yang kedua, bekas tentaranya kurang lebih 12.000 orang itu balik menyerang dia. Yang ketiga, dia diserang secara fisik karena memang mau dibunuh. Yang keempat, tidak semua istrinya sempat dia bawa. Hanya beberapa saja istrinya ada tinggal di sana. Cara Absalom membalas kekejaman atau sakit hatinya kepada Daud apa? Istrinya yang masih tinggal di Yerusalem, dia tiduri Bapak Ibu. Cara menidurinya pun itu sarannya Ahitofel. Caranya gimana? Disotoh rumah. Disotoh rumah itulah pertama kali Daud melihat Batseba. Pertama kali Daud melihat ada seorang wanita yang mandi di tempat itu. Di tempat yang sama Absalom meniduri istrinya. Itu sarannya siapa? Sarannya Ahitofel, kakeknya sendiri. Ahitofel tuh balas dendam. Lihat cucuku mbok gitu no, sesok delok no. Aku akan melakukan hal yang sama. Itu terjadi. Dia mengalami pembulian, dibully hebat. Bayangan tekanannya dari sisi keluarga, dari sisi fisik, kerajaannya, dari sisi mentalnya. Itu luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, itu ternyata loh yang dialami oleh Daud. Jadi pernyataan pada ayat yang pertama kembali pada Mazmur pasal yang ketiga tadi, yang kalimatnya begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Jadi tampilkan ayat yang pertama atau yang kedua? Kalau di sini ayat yang kedua di tempat saya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Itu bukan sebuah pernyataan biasa, itu betul-betul bangkit menyerang dia betul. Ternyata gini, orang-orang yang pro kepada Daud itu lebih sedikit. 12.000 itu pro kepada Absalom. Kemudian Daud mikir gini, daripada aku harus berperang dengan anakku sendiri,
daripada kemudian aku harus membunuh anak buahku sendiri yang dulu adalah tentaraku. Lebih baik aku menyingkir. Banyak orang yang menyerang aku. Itu pernyataan itu betul-betul real. Kenyataan memang seperti itu. Ini bukan cuma punya makna figuratif. Bukan cuma makna metamorfose atau sesuatu yang dilebihkan. Tidak, memang banyak. Jadi setiap ayat itu punya latar belakang. Dan kemudian ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini latar belakangnya seperti saya katakan tadi. Ini ceritanya ketika Ahitofel, orang kepercayaannya, bolopleknya, orang yang ngerti dapurnya Daud, tiba-tiba ikut Absalom. Kenapa? Dia bilang begini, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Karena ada sebuah ayat mengatakan bahwa apa yang dinasehatkan oleh Ahitofel bagi Daud itu seperti titah Tuhan. Seperti perintah Tuhan. Jadi kalau Ahitofel ngomong, Daud kamu harus melakukan seperti itu. Itu bagi Daud, wow ini seperti perintah Tuhan, dia laksanakan. Dan ketika orang kepercayaannya itu ngikut Absalom, orang bilang begini, mati Daud. Karena apa? Semua yang biasa Daud curhat, sekarang orang itu memihak kepada dia. Makanya ada kalimat, banyak orang berkata, baginya tidak ada pertolongan. Karena apa yang dikatakan Ahitofel itu betul-betul mujarab. Sebelum dia memberontak tapi. Sebelum dia ikut Absalom. Walaupun pada endingnya nanti Ahitofel mati akhirnya. Orang ngelihat, habis ini Daud. Selesai dia. Jadi ternyata begini Bapak Ibu. Keadaan Daud itu ente-entean, ancur-ancuran. Fisiknya, mentalnya, jiwanya, rohnya itu betul-betul hancur pada waktu itu. Tapi kemudian dalam sebuah peristiwa yang semacam itu, ayat yang ketiga bilang begini. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini adalah latar belakangnya lagi Bapak Ibu. Begini, perisai adalah sebuah alat yang digunakan untuk berperang dan berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh dan untuk menangkis. Kata perisai ini bukan cuma sekedar sebuah alat perang saja, tapi juga punya makna rohani bahwa Daud harus mempunyai sebuah pengertian Tuhan yang melindungi aku. Kenapa dia bilang Tuhan perisaiku? Karena banyak orang, banyak peristiwa itu datang untuk menyerang dia. Dan perisai adalah sebuah alat untuk mempertahankan diri. Jadi ketika ilmu berperang pada waktu itu bukan cuma sekedar bagaimana cara membunuh, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara bertahan. Dan pada waktu itu keadaan Daud untuk menyerang tidak mungkin. Daud lebih baik mengundurkan diri atau lari atau pergi dari Yerusalem. Dia memilih jalan itu. Dia memilih aku bertahan aja. Aku bertahan. Dan ketika dia bertahan, dia tahu dengan kekuatannya sangat-sangat tidak mungkin. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa aspek terpenting dalam sebuah pergumulan itu bukan seberapa besar masalah saudara. Tapi bagaimana saudara mempunyai sebuah sikap dalam menghadapi pergumulan itu. Bukan seberapa besar masalah yang saudara terima. Daud itu gede banget masalahnya. Sudah diambang kehancuran hidupnya. Diambang sesuatu yang pokoknya entek bagi. Namanya itu seperti akan dicoret dalam kitab-kitab yang lain. Tapi dia merasa, Tuhan
Cuma Engkau loh yang bisa melindungi aku. Dia tidak menyerang balik. Dalam posisi ini Daud itu bertahan. Dan bertahannya dia tidak dengan apa yang dia anggap baik. Tapi bertahannya di dalam Tuhan. Kadang Bapak Ibu, Tuhan itu dengan sengaja membawa kita dalam situasi yang sangat terpojok. Sehingga tidak ada suatu apapun atau siapapun yang bisa menolong kita. Supaya Tuhan tuh ngajarin kita, anakku, aku adalah perisaimu. Kadang juga Tuhan begini, kenapa ya ada satu buah pergumulan kehidupan kok tidak Tuhan segera selesaikan? Kita kan pengennya begitu ya. Kok ini masalah ini ada aja ya. Tapi kadang-kadang memang Tuhan tidak menyelesaikan pergumulan itu. Tapi Tuhan itu menguatkan hatimu untuk menghadapi pergumulan yang saudara sedang alami. Dia tidak menyelesaikannya dengan cepat. Seakan-akan Tuhan memojokkan saudara dalam sebuah sudut ruangan, sudut tempat. Yo kowe, saiki ora apa-apa to kowe. Sedulurmu, saudaramu ora iso nolong kowe, ndak bisa. Hanya kepada Tuhan saja perlindungan kita. Dalam situasi yang semacam ini Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi perisai. Hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Dulu pernah saya menyampaikan bahwa ada 3 ujian manusia. Yang pertama itu adalah waktu, tekanan, dan keinginan. Tekanan itu diperlukan untuk ujian kita. Karena ketika tekanan itu ada, itu bisa membuat situasi keadaan diri kita yang sejati, yang sebetulnya terjadi itu ketika ada tekanan. Ketika saudara berpikir berat, berpikir sangat sampai ngeluh, sampai stres, kemudian reaksi yang diciptakan dari kegelisahan saudara, dari pergumulan saudara, dari tekanan yang saudara alami, reaksi yang muncul itu berarti mencerminkan dirimu. Saya meneliti sebuah alam bawah sadar dan alam sadar. Alam bawah sadar manusia itu mempengaruhi manusia 80%. Sedangkan alam sadar itu sekitar 15-20% saja. Nah, alam bawah sadar manusia itu kalau belum beres, itu hidupnya nggak akan benar terus. Nah, bagaimana memunculkan alam bawah sadar kita yang belum beres adalah dengan tekanan. Contoh, pernahkah saudara ketika di jalan naik motor atau naik mobil? Naik motor misalnya, tiba-tiba saudara itu lampu merah nih, pertigaan. Saya dari sini ke gereja pertigaan mau pulang ya di pertigaan. Saya kan otomatis lurus ya. Kalau ke kiri kan ke arah rumah sakit, otomatis saya lurus karena saya mau pulang. Otomatis saya mengambil jalur kanan dong. Ini saya nih, ambil jalur kanan. Nah, di samping saya itu ada seorang ibu-ibu, mak-mak, membawa beceran, kanan kirinya belakang itu loh, beceran. Itu berhenti di samping kanan saya. Pikiran saya, podo aku, iki aku mesti mau lurus. Pikiran saya begitu. Ketika itu mulai kuning, kan kuning lampu sebelum hijau kan kuning. Begitu kuning, aku tak mulai ngegas. Lah ibu iki ngegas buanter langsung belok kiri. Lah aku rada gedandapan. Mulutku meling. Kurang ajar. Tak langsung tapi hatiku muangkel tenan. Loh, sudah tahu mau belok kiri, dia parkir. Dia berhenti di paling kanan. Di paling kanan. Lampu podo-podo, lampu kuning, saya mulai ngegas pelan-pelan, dia ngegas banter, langsung serobot. Itu ban depan saya itu tersinggung dengan dashboard bagian belakangnya motor itu. Hampir ranjangi meh pedot,
mereka tabrak saya. Kalau saya enggak rem, bablas kuwi. Iku atiku ki. Nah, itu alam bawah sadar Bapak Ibu. Itu alam bawah sadar. Pernah enggak saudara ngalami seperti itu? Saya juga pernah waktu perjalanan waktu ke Solo waktu itu, ke Semarang, kemarin waktu liburan ke Semarang. Di tol Ngawi itu kan. Saya kan selalu di kiri itu. Saya kalau di tol enggak pernah di kanan Bapak Ibu. Saya selalu di kiri. Karena satpam saya rotuk banter. Satpam saya, cepat banter, saya di kiri aja. Nah, kan posisi saya sudah di kiri toh ya. Nah, di depan saya itu ada truk. Nah, di sebelah kanannya juga ada bis. Ini ada mobil mau nyalip, tapi sebelah kanannya kan ada bis. Lah di sebelah kirinya kan ada saya. Di depan saya kan ada truk. Lah mobil ini kelakson tin 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 loh. Lah maksudnya apa? Aku wis nang kiri Ji. Aku sudah di kiri. Terus tin tin sambil ngedim-ngedim. Tak jawab bojoku. Enggak nano. Tapi kan tuh ada bis. Ya urusanmu ya sabar. Ternyata mungkin saya nggak tahu dia kepengin saya nyalip truk itu lewat kiri lagi. Lewat jalur emergency begitu. Nah saya nggak mau. Aku kok juweng kali. Cungkal tenan. Janjane ki sime ki tembakan apa tes tok. Gitu. Dan itu terjadi. Itu memunculkan alam bawah sadar kita. Nah, tekanan hidup itu memunculkan alam bawah sadar saudara. Kalau alam bawah sadarnya itu enggak benar, maka yang reaksi yang keluar itu caci maki. Dan itu betul loh. Sampai aku deg-degan waktu itu mau nabrak ibu-ibu emak-emak itu sama yang mobil duk. Terus aku mikir gini, kenapa aku deg-degan ya? Aku emosi ternyata. Emosi ternyata saya. Nah itu memunculkan. Jadi saudara, ketika saudara itu menghadapi tekanan begitu berat, seperti yang dialami Daud, Tuhan tuh ingin menunjukkan kepada kita, sebetulnya lo ya, kamu tuh masih seperti ini loh. Tapi belajar dari Mazmur pasal yang ketiga, di mana Daud berkata, Tuhan, Engkau perisaiku. Cuma Engkau Tuhan yang bisa menolong aku. Cuma Engkau Tuhan yang betul-betul mengerti ke aku. Bayangkan, ini ayat memberkati saya. Ya, dalam setiap pergumulan dan tekanan yang saudara hadapi, itu hanya Tuhan perisai kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kadang memang kita nggak bisa bertahan apa-apa, nggak bisa menyerang dulu. Kadang kita cuma duduk, diam, bertahan. Dan percayalah, bertahannya bukan dengan pikiran kita, tapi bertahannya karena Tuhan yang menjadi perisai kita. Kemudian lanjut, kembali tampilkan ayat yang ketiga. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nah kalimat kedua, dan yang mengangkat kepalaku. Ini adalah latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakangnya begini. Dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ini peristiwa ketika Daud lari dari Absalom. Apa yang dia lakukan? Dia berjalan tanpa kasut. Dia mendaki sambil menangis. Dalam terjemahan lain begini, dia tertunduk. Terjemahan bahasa yang lain adalah dia menangis sambil bercucuran air mata. Dia meratapi dan dia
tertunduk. Ketika peristiwa itu terjadi. Ketika dia harus lari dari Absalom. Dia nangis, Tuhan tolongi aku ora iso apa-apa, tenan Tuhan. Metak bales ra mungkin itu anakku sendiri. Selain itu yang mengikuti mereka lebih banyak dibandingkan rakyat yang mengikuti aku. Itu istri-istriku di sana. Aku juga dibully. Dia tertunduk menangis. Tapi di Mazmur pasal 3 dia berkata, Tuhan perisaiku dan yang mengangkat kepalaku. Dia punya pengertian begini, aku realitanya mungkin memang jalan tertunduk, menangis. Tapi yang mengangkat aku, yang menghibur aku, yang membuat aku bisa mentegak dan berkata, Tuhan adalah pelindungku, itu hanya Dia saja. Dan yang mengangkat kepalaku tuh punya pengertian begini, Tuhan jangan permalukan hamba-Mu. Jangan biarkan aku tertunduk terus. Jangan biarkan aku tertunduk dan tidak bisa apa-apa. Tuhan angkat kepalaku. Wow. Lihat. Ketika kita menjadikan Tuhan perisai hidup kita, tidak ada hal lagi yang bisa menghalangi. Amin. Pergumulanmu, pergumulan saudara, saya tidak tahu. Ini baru sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Ayat yang keempat, itu juga punya latar belakang lagi. Secara cepat ayat yang keempat dari Mazmur tadi. Tidak tampilkan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ini cepat saja pemain musik bisa mempersiapkan diri. Dengan nyaring aku berseru. Nah, nyaring dalam terjemahan bahasa Inggris itu berseru dengan keras. Jadi gini, Daud itu sedang benar-benar ngomong dari hatinya yang sedang dia alami. Tapi perbedaannya di sini, ini perbedaannya. Dengan nyaring itu punya pengertian gini, dia sedang memanggil Tuhan. Bukan karena Tuhan bukan karena Daud baru mengenal atau sedang mengenal. Dia menyuarakan atau menyanyi dengan nyaring berseru kepada Allah karena Daud itu memiliki hubungan yang personal. Memiliki hubungan yang pribadi. Contohnya begini, ini kata menyaring dengan nyaring aku berseru itu maknanya begini nih. Kalau saya di pinggir jalan itu ketemu dengan tukang becak. Saya bilang, Pak, gitu dok. Kan saya kenal enggak? Saya enggak kenal. Cuma mungkin saya perlu jasanya tukang becak. Tapi berbeda dengan saya menyapa Om Roy. Saya kenal. Halo Om. Mungkin sama-sama nadanya sama. Ya. Nadanya mungkin sama. Pak, sini Pak. Om, sini Om. Mungkin nadanya sama. Tapi maknanya beda. Ketika saudara memanggil nama seseorang atau orang lain yang tidak saudara kenal, manggil namanya, manggil dia dengan memanggil seseorang yang kenal dekat, nadanya mungkin sama, kalimatnya mungkin sama, mungkin, tapi maknanya beda. Nah, berseru dengan nyaring itu punya pengertian, Tuhan, Engkau kenal aku kenal Engkau. Itu luar biasa. Dan yang sangat luar biasa begini, dan Tuhan menjawab aku di gunungnya yang kudus. Wah, itu lebih dahsyat. Kata gunungnya yang kudus itu punya latar belakang Mazmur pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Oke.
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Mazmur 2 itu juga yang menulis itu Daud. Daud itu di Mazmur yang kedua itu nulis bahwa Tuhan yang melantik aku. Tuhan yang melantik dirinya di mana di gunungnya yang kudus. Ini frasa metaforanya, makna rohaninya. Begini, dia diserang, posisi rajanya diserang, mau diambil oleh orang. Kemudian dia berseru dengan nyaring dan di tempat kudus Tuhan menjawab dia. Daud itu sedang ngomong kepada Tuhan dan sedang ngomong kepada dirinya sendiri. Tuhan, bukankah engkau yang mengangkat aku jadi raja di gunungmu yang kudus? Sekarang posisi itu mau diambil oleh Absalom. Daud itu mengingat, bilang begini, Tuhan, aku tuh diangkat loh. Bukan orang lain yang ngangkat, Tuhan yang ngangkat aku. Tapi sekarang jabatanku yang engkau berikan kepadaku mau diambil oleh orang. Tapi Tuhan yang memberikan jabatan itu di gunung yang kudus. Tuhan yang sama yang membela jabatanku itu. Lihat. Wow. Luar biasa. Betapa Tuhan itu menjadi perisai kita. Betapa Tuhan, betapa Daud itu menjadikan Tuhan satu-satunya perisai yang bisa diandalkan. Saya memanggil pemain worship leader, singer. Banyak pergumulan yang mungkin saudara sedang hadapi. Tapi apakah itu akan sebanyak Daud yang dialami? Mungkin iya, mungkin tidak, atau bahkan mungkin lebih berat. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan itu satu-satunya perisai dalam kehidupan kita, perisai dalam segala sesuatunya, Dia yang melindungi kita. Ending ceritanya ya, Absalom mati, Daud berduka, dan Daud kembali ke Yerusalem. Tetap jadi raja. Lihat endingnya. Lihat endingnya. Bahwa ketika orang yang bersandar penuh kepada Tuhan, menjadikan dia perisai, maka Tuhan yang akan membela. Berkati, shalom, selamat pagi.